Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda memotong sayapnya dengan pedang sakti milik Resi Agastya. Meski pedang itu sangat hebat, itu masih tidak bisa memotong sayap Garuda dengan sekali tebas. Sehingga Garuda harus menyayat sayapnya berkali-kali, dan setiap sayatan memberikan rasa sakit yang luar biasa kepada Garuda. Melihat Garuda yang kesakitan, semua dewa merasa sedih dan bahkan Sesanaga tidak bisa menahan air matanya melihat Garuda yang rela berkorban demi saudara ularnya. Saat itu Winata merasakan hal buruk terjadi pada Garuda, dan Winata berdoa, "Oh Prabu Srihari Narayan, mengapa tiba-tiba aku merasakan begitu banyak rasa sakit? Mungkinkah putraku dalam bahaya?" Garuda terus menyayat sayapnya, dan banyak kenangan muncul di pikirannya. Garuda berpikir, bagaimana aku bisa melakukan semua ini? Tapi aku harus memberikan guru daksina. Aku akan melakukan dosa jika tidak membayar guru daksina. Sesanaga berpikir, kamu mengorbankan sayapmu untuk menyelamatkan saudara-saudaramu dan memenuhi tugas seorang murid. Pengorbanan yang sangat besar. Kamu hebat Garuda. Setelah beberapa kali sayatan pada sayapnya, Garuda bersimpuh dan meletakkan pedangnya. Dengan kedua tangannya, dia mencabut sayap di punggungnya sehingga membuat Garuda berteriak dengan keras karena rasa sakit itu. Melihat itu Damini dengan sedih berkata, "Ini ketidakadilan Prabu. Dosa apa yang dilakukan Winata di kelahiran sebelumnya sehingga salah satu putranya tidak memiliki kaki, dan sekarang putranya yang lain juga kehilangan sayapnya." Garuda kemudian menyerahkan sayapnya kepada Resi Agastya, dan melihat itu Aruna berkata, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu akan membebaskan ibu kita dari masalah sekarang?" Resi Agastya berkata, "Garuda, kamu telah membuatku terkesan dengan memenuhi janjimu dan dengan memotong sayapmu sendiri. Aku menerima guru daksinamu. Ambillah ramuan ini dan selamatkan nyawa saudara-saudaramu Garuda." Dewi Sangya berkata, "Aku bertemu Garuda hanya untuk sementara Prabu. Hanya untuk sementara aku mendengar dia memanggilku sebagai saudara ipar. Aku pernah mengalami menjadi saudara iparnya, namun aku merasa sangat sakit melihat dia dalam kondisi ini. Jadi sekarang ketika ibunya melihat dia berlumuran darah dan tanpa sayapnya, bagaimana reaksi kesedihan ibunya?" Garuda masih menahan rasa sakitnya yang luar biasa dan menerima daun noni sambil berkata, "Guru, terima kasih banyak. Aku akan pergi sekarang." Melihat matahari yang akan terbenam, Garuda berlari dengan cepat menuju istana. Tapi tanpa sayapnya dan sambil menahan rasa sakitnya, Garuda tidak bisa berjalan dengan seimbang. Saat berusaha terus berjalan maju, Garuda terjatuh. Sesanaga tidak bisa menahan tangisannya melihat penderitaan Garuda dan berkata, "Aku tahu bahwa aku harus menjaga diriku untuk bersikap netral pada peristiwa duniawi, tapi aku tidak bisa melihat Garuda kesakitan. Rasa sakit yang dia alami setelah memotong sayapnya, dia juga menahan lebih banyak rasa sakit secara mental. Bagaimana dia akan melindungi saudara ularnya sekarang?" Para ular dan ibu Kadru selalu menyusahkan Garuda dan ibunya. Dia yang selalu memiliki perasaan kedermawanan, bagaimana Maharesi Agastya bisa begitu keras padanya? "Prabu Sri Wisnu, jika Garuda kehilangan sayapnya, bukan hanya ibu Winata tetapi setiap pemuja akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan mereka. Oh Prabu Srihari Narayan, oh Prabu Sri Wisnu, drama suci apa yang akan terjadi ini?" Saat itu Garuda masih berusaha bangkit, tapi dia sangat kesulitan. Garuda berpikir, "Jadi, tanpa sayap aku tidak punya kekuatan yang tersisa di tubuhku. Sayap paling berarti bagi seekor burung, karena hidup mereka ada bersama sayapnya. Sekarang tanpa sayap aku mungkin tidak selamat. Maafkan aku ibu, aku anakmu Garuda tidak bisa memenuhi janjiku padamu." Saat itu Winata masih menunggu Garuda kembali, dan Rahu berkata, "Ibu tiri, beri aku sesuatu untuk dimakan lagi." Winata kemudian pergi ke dapur lagi untuk mengambil makanan. Garuda berusaha bangkit dengan perlahan dan Dewa Surya berpikir, drama suci macam apa ini? Bahkan setelah melakukan perbuatan rendah hati dengan niat yang baik seperti itu, mengapa penderitaan seperti itu terjadi kepada anak laki-laki yang tidak bersalah ini? Hal yang menakjubkan tiba-tiba terjadi. Suara tulang yang saling beradu terdengar dari tubuh Garuda.
Luka bekas sayatan di punggung Garuda menghilang, dan aura suci muncul dari sana. Perlahan, aura suci itu membentuk sayap baru untuk Garuda. Garuda melihat sayap itu sama persis seperti sayap lamanya, dan itu terlihat lebih kuat. Melihat itu, kesedihan di wajah semua dewa menghilang dan terdengar suara tawa di belakang Garuda. Garuda melihat ke belakang dan dia melihat Resi Kasyapa berdiri sambil tertawa. Resi Kasyapa berkata, seseorang yang ingin memberikan teladan bakti kepada orang tuanya dan ingin disebut sebagai pemuja tertinggi Dewa Wisnu. Dia yang ditakdirkan untuk terbang di langit, bagaimana aku bisa mengambil sayapnya? Aku pasti akan melatihmu pada waktu yang tepat, Garuda, sehingga kekuatanmu akan terbangun dan kamu dapat memenuhi tujuan kelahiranmu. Aku akan segera bertemu denganmu. Kamu dapat pergi sekarang. Garuda kemudian bersujud pada Resi Agastya, dan Resi Agastya memberi berkatnya kepada Garuda. Garuda mengambil daun noni dan berpikir, sekarang aku akan pergi dan memberikan obat herbal ini kepada ibu, agar mereka bisa memenuhi sumpah mereka dan saudara-saudara ularku bisa segera sembuh. Saat itu Diti memperhatikan Kadru yang sedang berdoa, dan Diti berpikir, aku akan menaruh gula di sekitar Kadru agar semutnya mengelilinginya. Setelah menaruh gula itu di dekat Kadru, Diti berpikir, Kadru, tunggu dan perhatikan, bahkan Tuhanmu Narayana tidak dapat menyelamatkanmu dari dosa pembunuhan ini. Saat itu Kalia merasakan sesuatu dan melihat keluar. Kalia terkejut melihat utusan Dewa Yama ada di sana. Kalia berpikir, dia utusan dari Dewa Yama. Jadi apakah dia di sini untuk mengambil nyawa saudara-saudaraku? Taksaka melihat Kalia dan berkata, Kalia, apa yang terjadi? Mengapa kamu berdiri sendirian di sini? Kenapa kamu menangis? Kalia berkata, saudaraku, aku pikir saudara kita tidak ada lagi. Taksaka berkata, apa yang kamu katakan? Kalia berkata, saudaraku, aku memiliki firasat bahwa saudara kita tidak ada lagi. Tidak peduli seberapa banyak upaya yang dilakukan ibu kita, sekarang sudah terlambat. Karena aku melihatnya beberapa waktu yang lalu. Taksaka berkata, siapa yang kamu lihat? Kalia berkata, aku melihat dia, kakak. Taksaka terkejut melihat Yamaduta ada di halaman istana untuk mengambil jiwa para ular. Kalia berkata, kakak Taksaka, saudaraku sudah cukup lama. Saudara-saudara kita bahkan belum berkedip. Mungkinkah saudara kita, mereka sudah tidak ada? Taksaka berkata, tidak Kalia, tidak ada yang salah. Aku memiliki keyakinan penuh bahwa kita masih punya waktu. Kita masih punya harapan. Ini adalah hasil dari meditasi, puasa, dan sumpah ibu kita, bahwa utusan Dewa Yama tidak dapat memasuki istana, meskipun jaraknya sangat dekat dengan istana. Dan jika sumpah ibu kita terpenuhi, dia tidak akan pernah bisa memasuki istana Kalia. Kalia berkata, kamu benar saudaraku. Begitu saudara-saudara kita pulih, aku akan menghukum Garuda dengan sangat buruk, sehingga dia akan sangat ketakutan. Tiba-tiba Kalia merasa sakit dan Taksaka berkata, apa yang terjadi Kalia? Kalia berkata, ada sesuatu yang menggigitku kakak. Aku pikir ini beberapa semut. Saat Kalia akan membunuh semut itu, Taksaka berkata, tidak Kalia, jangan. Jika kamu membunuh semut-semut ini, utusan Dewa Yama akan mendapat kesempatan untuk memasuki istana ini dan mengambil nyawa semut-semut ini. Begitu dia masuk, maka Kalia berkata, kamu benar saudaraku, kamu benar, dan itu bukan hanya satu semut. Taksaka berkata, ini adalah tumpukan semut. Dari mana mereka berasal dan kemana tujuan mereka? Taksaka dan Kalia kemudian mengikuti arah semut-semut itu. Saat itu Diti masih memperhatikan Kadru yang sedang berdoa, dan Winata berpikir, meditasi saudari Kadru akan selesai, biarkan aku pergi dan memeriksanya. Tapi Rahu mencegahnya dengan berkata, ibu tiri, kemana kamu pergi? Beri aku makanan lagi. Winata tidak bisa pergi karena permintaan Rahu. Diti berpikir, aku hanya berharap Kadru membunuh serangga dengan satu atau lain caranya, dan sumpahnya untuk jiwit putrika akan hancur. Kadru kemudian menyelesaikan doanya dan Diti berkata, sekarang istirahatlah, berikan japa itu kepadaku. Kalia berkata, kakak, semut-semut ini menuju kamar ibu. Winata melihat Kalia dan Taksaka sedang terburu-buru, sehingga Winata pergi mengejar Taksaka dan Kalia. Saat Kadru akan berbaring, Taksaka dan Kalia berteriak, tidak ibu, berhenti.
Ada semut di kamarmu. Mereka semua ada di bawah karpetmu. Kadru dengan cepat bangkit dan Diti berpikir, rencanaku akan berhasil, tapi keduanya menghancurkan segalanya tepat pada waktunya. Kalia mengangkat tikarnya dan berkata, "Ibu, lihat ini semut." Kadru menjadi marah kepada Diti dan berkata, "Anak-anakku bisa melihat semut dari jauh, tapi kamu tidak bisa melihat mereka meskipun berada di sekitarku."